Gangsal sekawan 3 kali 1 N. Suasana romantis di angkringan yang khas Yogyakarta bersama Mbak Mirna dan Mas Toli. Gimana Mas Toli kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh, ini gini loh. Saya sengaja mengajak jenengan tuh. Jadi ceritanya gini teman-teman. Mas Toli ini istilahnya di sini chief yang menjaga seluruh ruangan ini supaya tetap stabil. Nah, itu kan susah banget itu. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat Bios ya agak-agak suka sering ketawa-ketawa sendiri, kadang sedih, kadang nangis gitu. Ini ada masalah apa gitu kan? Oh, ternyata lagi kasmaran. Nah, untuk itu saya undang Dewi Asmara. Wah, Mbak Dewi Mirna. Asmara. Gimana, Mbak? Gimana itu kenapa Mas? Kan posisinya penting tuh, kalau Masnya galau itu kan mempengaruhi yang lain gitu Mas. Itu kenapa Mas? Bisa cerita lah biar rada plong. Nggak bisa ya jelasin. Nggak bisa dijelasin. Tapi bener itu ke Jogja Wonogiri bener itu. Ke Jogja Wonogiri berapa jam? 4 jam 4 jam terus ke Purwodadi katanya. ke Jogja lagi, Jogja lagi terus ke mana lagi tuh yang itu? ke Solo Itu dalam hitungan hari, 1 hari apa 2 hari. 2 hari itu demi cinta. Ya. Oh, Mirna pernah digituin nggak sama cowok? Wah, kalau saya sih pernah sih Mas. Cuman kalau boleh tahu itu tuh udah istri atau masih pendekatan? Pacar. Pacar. Oh, masih pacar. Mungkin Ini bisa minta kepastiannya Mas. Statusnya serius nggak Gitu. ini? Statusnya serius nggak? Ya serius. Serius ya. Oh insya Allah ya didoain ya. Ya. Tapi kalau kasmaran sih saya nggak bisa komentar sih karena kalau lagi jatuh cinta tuh tai kucing rasa Ya, coklat. tai kucing rasa coklat gak Mau kerasa gimana walaupun lagi? kemanapun tuh Iya. Mas. Kita cuman bisa bantu masukan ini. Ini pengamennya ketawa dulu nih parah nih. Wah, Jan. Mungkin punya pengalamannya lebih banyak Mas. Betul, Iya. betul. Wah. Wah, laut kan kudaki, gunung kan kuseberani. Ini ada penonton juga loh di sana, ada audiens. Jadi kita banyak lah ditonton ini karena ada Mbak Mirna, Dewi Asmara. Jadi banyak yang nonton gitu Dewi loh. Asmara, padahal saya belum banyak loh Mas Oh pengalamannya. banyak. Iya. Udah berapa kali pacaran, Mbak? Bisa dihitung jari masih Mas. Jari berarti 10. Belum nyampe. Ntar kalau udah limitnya berarti udah cukup. Oh, gitu. Wah, berat nih. Masih single. Masih single ya? kan? Oh, Iya. penontonnya nanya, masih jomblo apa udah double? Oh. Ternyata masih single Mbak Mirna. Oh. Ya, Dewi Asmara tuh harus begitu, Pak. Supaya Asmara. apa namanya? Ya, yang namanya menjaga stabilitas nasional, Pak. Takutnya nanti ada hari patah hati nasional, Pak. Oh, iya. Gitu loh, Pak. Ini saya baru ini Mas dapat julukan Dewi Asmara itu Oh, kayak iya. bisa. Siap. Ya, Dewi Asmara. Oh. Susah nyebutnya gitu loh. Nah, kalau Mas Toli sendiri tuh kemarin itu udah berapa lama pacaran, Mas? Baru 3 bulan. 3 bulan ya, tapi udah kayak ya dia adalah tulang rusukku gitu. Oh. Kalau boleh tahu tuh kenal dari mana Mas? Kok bisa udah seyakin itu sampai mana-mana tuh dijalani gitu loh. Dari sosmed. Oh, dari Ya, sosmed. zaman sekarang emang gitu sih, memang banyak. Dari dulu udah banyak kok. Oh, gitu. Tapi banyak yang langgeng. Berarti saya itu terlalu culun Mas. Mm-mm. Kenalnya Kenapa? nggak dari sosmed. Dari mana kenalnya? Ya jadi kalau kenalan lirik-lirikan. Oh, lirik-lirikan. Oh, siap. Pakai pas ya Mbak ya. Oh. Nah, ini Mas Toli ini gimana? Kok bisa dalam usia muda ini langsung yakin gitu? Kenapa nggak mencarikan pilihan dulu? Karena laki-laki kan menang milih, Mbak. Ya. Gitu loh. Aduh, kamu mau kayak apa tuh? Kamu menang dipilih. Iya. Kamu menang milih. Ya. Laki-laki menang ini, Nah, ya ya, toh? paling nggak harus banyak pilihannya Mas. Gitu loh supaya ya namanya compare kan mau ini Masnya ini kalau bilang tuh car analisis gitu ya. Dia mengcompare mobil. Nah, ini apa kamu butuh pengcompare pasangan gitu? Wanita. Ya mungkin kita juga bisa bantu ya. Ya kan? Ini yang putih, ini yang hitam. Ini yang putih, ini yang hitam. Gimana? Oh, itu makanya saya bilang ini analis ceweknya itu saya Pak hitam tuh itu yang putih Pak. Berarti analis prianya, ya toh Mas. Gitu. Nah kalau saya analisa ini kamu terlalu jadi budak cinta ini kayak ini. Lagi bucin-bucinnya Bucin, Mas. Gimana nih? Kenapa? Enggak apa. Loh, kok nggak apa-apa gimana lah? Nggak apa-apa kok? Nggak apa-apa. Gitu gimana itu ceritanya? Enggak apa. Nggak apa-apa. Ya pokoknya kamu tadi lihat aku agak aku bukan mau ngeliat sih tapi aku teman iseng aja. Oh kamu lagi berantem sama pacarmu gitu ya sekarang. Oh
Enggak ya, aman-aman aja semuanya. Aman. Berarti rencana menikah berapa bulan lagi nih? Belum tahu. Belum tahu ya. Istilah Kamu umur berapa sekarang, Mas? 25. 25. Oh, saya 21. udah cukup lah. Apa kamu ngomong apa? 21. Oh, 21 ya. Iya. Saya ya sekitar 28 lah. Tambah 8. Tambahannya banyak ya. Sorry, saya 33 ya. Saya 33 sih. Oh iya, sorry, benar saya 35. Saya 35, tapi masih paling muda kan? Masih Mas. Oh, gitu ya. Ya kalian emang anak kecil semua nih. Anak kecil nggak ngerti apa-apa kalian itu. Makanya saya bilang jangan terlalu jadi bujak cinta. Karena cinta itu manis di awal ya kan. Kenapa cinta itu menarik? Pak Jatmiko. Lah, pergi orangnya penontonnya ini gimana ini? Walah, sini Pak, tak bilangin Pak. Ini tausiah cinta Pak. Nah, guys, jadi sekarang saya mau mendatangkan host yang super keren ya, Pak Jatmiko, oke? Pak Jatmiko, sini Pak Jatmiko. Monggo Pak. Ini tausiah cinta. Oh iya. Nah sekarang tuh kita punya tamu yang benar-benar banyak banget pengalamannya. Bisa kita korek-korek nih Pak, gimana tips-tipsnya gitu. Tips-tipsnya kan biasa kalau cowok tuh pria tuh banyak banget jadi budak cinta. Tapi juga jangan dibodohi gitu Pak. Itu gimana tipsnya? Kan biasa saya kan terlalu menekan gitu kan Pak kalau sebagai wanita. Nah biar nggak terlalu ditekan sama wanita tuh gimana tipsnya? Bukan nggak kebalik. Kan Yang suka ini lagi menekan itu soalnya cowok. bintang tamunya lagi seorang pria Pak. Tertekan ya. Ya tertekan. Asik ini. Cinta. Wah asik sebutannya. Cinta, love. Cinta itu kan sebetulnya ini menurut saya nih adalah masalah hati. Ya berat itu. Jadi kalau sudah bicara masalah hati berat memang, dan tidak ada satupun orang yang bisa intervensi di situ. Ya. Karena setiap personal itu punya interpretasi sendiri tentang cinta. Ya. Ada pengalaman, ada proses. Nah disinilah kenapa cinta. Kemudian orang banyak membahasakan tadi ada joke gunung kan kulalui. Nah. Kemudian lautan ku seberangi, itulah cinta. Kadang-kadang kemudian sudah meninggalkan logika. Ya. Orang tidak lagi bicara itu jauh, itu susah, itu berat demi pencapaian Menggapai sebuah cinta. cinta. Dan saya kira ini Mbak yang asik. Apa itu Mbak gimana Mirsa Pak? sebagai apa tadi sebutan? Tausiah cinta tadi ya? Bukan Mbak Mirsa. Itu apa Dewi apa Dewi tadi ya? Asmara. Iya Dewi Asmara, sebutan Coba. baru inget Pak. Dewi Asmara. Seorang cewek siapapun itu pasti akan mempunyai satu respect, akan memiliki suatu apa ya namanya, merasa memiliki penghargaan yang sedemikian tinggi ketika cintanya itu diperjuangkan, Mbak. Ya, ya benar-benar Pak. Udah ngerasanya kalau si pria itu benar-benar perjuangannya mati-matian. Oke. Nah, si cewek itu kalau udah dipegang hatinya walaupun deketin 1000 cowok pun mental. Nah, Iya toh Pak. bener sekali berarti yang liriknya Ari Lasso ya. Yang mana ini? Sentuhlah dia tepat. Nah, di situ loh. Kalau kita mendengarkan lirik Ari Lasso itu kalau di awal-awal kan kadang-kadang konotasinya ngeres, ya toh? Ya. Apalagi yang liriknya apa itu ya? Cintailah aku sepenuh hati. Padahal esensinya adalah sentuhlah. Kadang kita berpikir wah kok Wah, ya maknanya udah nggak bener tuh. perempuan bila gitu. Nah, Wah, ini jorok ini lagu, masa suruh menyentuh. Padahal tidak. Ketika kita tepat menyentuh di hatinya, pasti kelepek-kelepek. Ya. Nah, ini yang kita baru berjuang nih. Gimana Mas? Iya dah. Kalau Mas Toli mungkin gimana Mas Toli? Sudah perjuangan itu sudah terlalui atau bagaimana? Atau ini baru dalam proses untuk menyentuh hatinya itu? Mbak Misa coba Ya, dikulik gimana Mbak Misa. Mas? Jadi dari proses yang mana nih?
udah di awal atau udah di tengah-tengah, atau masnya kan biasanya udah berjuang mati-matian tapi udah berasa putus asa kan Pak? Gimana rasanya sekarang Mas? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Tapi bukan digantungin kan ya Mas ya? Bukan. Tapi semangat dong Mas Toli. Harus semangat dong. Bahwasanya cinta itu bisa menghadirkan satu kebahagiaan, dan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Tapi bisa juga akan menghadirkan satu kenelangsaan ketika. Makanya silahkanlah, selamat berjuang bisa menggapai cinta itu, sehingga nanti sampean bisa apa yang diharapkan bisa tercapai lah. Intinya, kuncinya, core of the core adalah sentuhlah dia tepat di hatinya. Betul Mbak Mirsa? Iya, betul. Mbak Mirsa, Ya gimana Pak? ngomong-ngomong pernah nggak disentuh? Kalau disentuh itu udah, ya Pak, kan disentuh Tepat di kenalan hatinya gitu maksudnya kan? Ya, Ya. tepat di hati itu jarang Pak. Oh jarang ya? Jarang, soalnya biasanya orang itu cuman bilangnya secara materi. Padahal kalau wanita itu kan kalau udah kena hatinya itu klek gitu loh. Iya. kan? Tapi saya khawatir jangan-jangan Mbak Mirsa ini terlalu selektif juga nih jadi. Saya selektif banget sih Pak. Banget ya? Ya karena biasanya itu ya, maaf para laki-laki ya, biasanya kalau udah dapet tuh itu tuh dikecewain ceweknya. Jadi Dikecewain. karakternya si cowok itu pertama disukai nih, wow banget. Tapi waktu udah pacaran udah dapet gitu, dianya udah berubah karakternya, udah Ini- nggak kayak yang awal. Ini Pengalaman. Ini Oh ya gitu ya. ini curcol nih. Karena banyak dari teman-teman tuh kayak gitu. Mungkin masnya jangan kayak gitu, nanti biar ceweknya tuh selalu stay sama masnya gitu. Mau tahu tips biar dapat seorang cowok yang bertanggung jawab? Ini ketinggalan nih Pak, Pak. Oh, silakan Mas Wahyu. Wah, ini baru asik-asiknya. Saya ulangin ya. Ya, gimana Pak? Mau tahu? Ini juga buat Mas Toli nih. Tapi Mbak Mirsa dulu. Untuk mau tahu nggak tips untuk mendapatkan cowok yang Tanggung jawab. bertanggung jawab? Tentu mau Pak. Dan dia kalau sudah ngomong cinta sudah nggak bisa berpaling lagi. Oh, Gimana tips ampuhnya mau buat Dewi apa tadi kan itu? mau nggak mau nggak Mau. mau banget atau sekedar mau? Mau banget nget-nget Iya, Pak. asik. Nah, ini harus ada tipsnya nih kan. Wah, Jadi gini, pertama Pak. pertama ya, sampean pasti underestimate dengan yang namanya cowok, apalagi dia perlente, dia memang the have, kemudian dia memang suka royal nih. Ya. You ulang tahun, kasih di tempat romantik, kemudian siapin segala sesuatu. Itu memang salah satu di mana cewek bisa kelepek-kelepek. Tapi bukan itu sebetulnya. Justru kalau menurut saya, ini tips lagi ya, tips ya. Coba you harus memang pasang kuda-kuda yang kuat. Wah, ya. Sehingga apapun usaha dia, apapun usaha si cowok ini, dengan segenap hati, dengan mati-matian, dengan semuanya sudah dicurahkan, jangan mudah diterima. Kenapa? Kenapa itu Pak? Karena begitu semakin mahal you pasang tarif itu, cowok akan semakin penasaran. Iya. Dan disitulah sebetulnya akan teruji seberapa besar dia Ingin sama saya, seberapa besar kekuatan cintanya Keseriusan. dia. Ya, keseriusannya juga. Dan itu mungkin kadang-kadang bisa berlayer. Oh, ini sudah, kalau orang sepak bola bilang gini, sudah diserang dari sayap kanan mental nih, ya kan? Sayap kiri mental lagi nih. Kemudian dari striker ke tengah mental lagi nih. Akhirnya dikeroyok gitu masih mental. Gimana nih sampai di last minute-nya baru kalau memang you sudah yakin, wah ini cowok oke nih. Ini cowok punya satu jiwa, Daya juangnya itu daya tinggi. juangnya Nah, tinggi. Nah, baru Baru kalau diterima ya. itu satu tips ya. Ya.
Yang kedua, setiap orang itu sebenarnya punya sense kepekaan terhadap karakter seseorang. Nah, itulah ikuti. Itu namanya insting. Hati kita itu tidak pernah menipu. Ya, saya percaya, Pak. Tapi yang menipu adalah apa? Emosi kita, Nah. nafsu kita. Mas Toli. Maksud saya kenapa saya cerita ke Mbak Mir ngobrol sama. Tapi sebetulnya sampean artinya saat ini berproses itu jangan pernah menyerah kalau memang itu sesuatu yang sudah diyakini. Apapun halangannya, tabrak. Sehingga akhirnya orang yang sampean perjuangan gitu kemudian menyerah. Dan dia pasti pada titik itu di mana sampean berjuang mati-matian itu pasti sudah sangat yakin. Ya. Saya kira itu ya menarik sekali Ya, ini kalau menarik sekali. kalau mau dipanjang lebarkan pasti nggak habis nih. Mungkin bisa Tapi kita ini lanjut kita ya, Pak. sambung lagi ya. Iya, mungkin bisa kita sambung lagi. Iya. Lanjut lagi. Mungkin dari Mas yang dari tadi cuman gitaran aja bisa Nah, ingin ngetips apa gitu. Pertanyaannya tadi gimana kalau seorang pria tuh selalu ditekan sama wanita? Kayak yang sekarang digalaukan sama masnya. Oh gitu. Ya tipsnya gitu, biar kita tuh selalu semangat. Kira-kira itu ditekannya seperti apa, Mbak? Maksudnya Ditekannya ditekan karena di pressure terkait idealis kita gitu kan sebagai pria, atau memang ditekan karena egonya wanita? Wah, itu sama-sama berat. Mungkin karena ego wanita dulu aja ya, Mas. Karena kan kalau ego tuh jarang bisa dikendaliin. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau dari pandangan saya gitu kan, kalau terkait ego wanita, cowok itu memang harus sabar. Oh gitu. Karena hakikatnya itu kan cowok itu kan sebagai imam gitu kan. Nah, ya. Nah, itu harus sabar ngomong. Pastinya seperti itu. Oh gitu. Tapi saya tuh nggak setuju loh, Mas, sama quote yang bilang cewek tuh selalu benar. Walaupun saya cewek, saya nggak setuju, Mas. Malah aku jadi Ya nggak, Mas, kan biasanya sering dengar kan cewek tuh selalu benar. Apapun yang dilakukan cowok itu nggak berarti kalau ceweknya cek tes. nggak menerima. Tapi kalau bagi saya itu nggak benar sih, Mas. Saya kan secara logika aja pasti kan Iya. orang punya kesalahan. Benar. Kayak contohnya tuh gini deh, kalau cewek tuh lagi bulanan, lagi PMS. Lagi PMS. Ya kan semuanya kena tuh, Iya, termasuk cowok-cowoknya juga kena kan. Bener. Itu Iya. gelas saja kalau dekat itu pasti kena. Pecah kan langsung Iya, gelas kan ya, benar. Mas ya. Dirapatkan lagi susah loh itu. Iya kan? Kalau saya itu lebih ke harusnya lihat logikanya, Mas. Pelampiasannya jangan ke cowok. Karena kasihan juga kan, Benar. manusia juga. Benar. Tapi balik lagi nanti kita itu kan ketemu kan sama tipikal cewek-cewek tertentu gitu Nah. kan. Ada yang memang dia egonya itu sangat kuat sekali gitu. Iya. Dimana cowok memang ya harus benar-benar sabar sih gitu kan ngadepin ceweknya seperti itu. Yang penting kalau untuk mindsetnya kan gini. Utamanya itu kan kalau cowok itu memang menyelesaikan sesuatu itu kan berdasarkan hal yang logik kan gitu kan. Iya. Kalau cewek itu kan memang totality lebih ke feeling, perasaan. Ke feel, ke perasaan. Jadi memang kalau kita ngikuti untuk perasaan itu nanti hancur jatuhnya, ya kan. Makanya kita sebagai pria yang punya logik yang kuat. Kalau spontanitas biasanya dalam real sih biasanya kalau cewek ngambek mending kita keangkringan ngopi, benar nggak Mas? Jadi mending dijauhin ya. Iya, Oh, mending gitu. dijauhin. Tapi biasanya ada Nanti loh, Mas. kalau udah menurun gitu Iya. kan, itu baru kita deket lagi. Oh, kita ya tanyain kan? tadi kenapa Iya, gitu. Oh, problemnya kan lebih enak dibahas ketika kondisi udah menurun gitu Iya. kan, daripada ketika kondisi boom gitu kan, masalahnya ini, wah depan ini ada gelas 4 tuh, wah, pecah semua Pecah pasti. semua, ya Iya, bener. Jadi lebih baik kita nurunin tempo dulu. terus Kita ngalahin kondisi- dulu. Ya, ngalahin dulu ya kan, sama-sama nanti kalau secara kedewasaan yang bagus tuh nanti enak kok, ngalirnya tuh enak gitu loh. iya, bener, Menyelesaikannya seperti itu. Tapi kalau pengalamannya Masnya sendiri atau Mas Toli ya, pernah nggak cewek lagi PMS nih,
ternyata cowoknya juga lagi punya masalah, lagi pengen sama-sama didengerin. Ternyata sama-sama gak ada yang mengerti. Kira-kira bakal tetap milih keangkringan atau malah ribut? Mungkin dari Masya dulu. Dia enggak angkringan. Mending keangkringan ya. Berarti cewek didiemin dong, ditinggalin ya? Iya. Waduh, Kok jenengan kok tega banget sih Mas? Iya ya. Iya kan lihat mbaknya. Saya langsung mikir lagi, Mas. Iya, yang good looking seperti itu ya gitu kan. Masa tega ninggalin gitu loh. Nah, yang tadi masuk quote yang sekali. tadi. Iya. Masuk sekali. Kalau mbaknya itu Mbak Mirna hal yang paling sampai sekarang nggak lupa itu apa kira-kira? Hal yang gak lupa itu maksudnya Tentang terutama tentang ketika problematikanya itu besar sama cowoknya gitu kan. Gitu ya. Apa mungkin? Waduh. Mungkin atau spontanitas terjun ke kolam renang bareng atau apa gitu kan saking marahnya seperti itu. gitu. Nanti saya ketahuan Mas, tadi udah bilang single, nanti kalau bilang ini mungkin yang dulu ya. Oh gitu, boleh. Yang dulu aja. Saya soalnya udah masuk ke formnya ini. Oh gitu. Gitu kan, nggak enak nanti, ya kan? Apa ya Mas, yang problematikanya itu gede banget itu. Wah, kayaknya belum ada sih Mas, soalnya Belum ada atau terlalu banyak kira-kira. Jadi ngingetnya susah nih, ya kan? Ngingetnya susah gitu kan? iya terlalu banyak juga bisa Mas, soalnya Oh gitu. gimana ya? Ini saya cancel aja formnya kalau gitu. Oh gitu. Mungkin kalau ada itu lebih saya sih Mas, saya soalnya lebih tinggi emosinya. Oh gitu. Jadi Tapi lebih saya sabar kok, Mbak. meninggalin. Oh gitu. Masnya sabar. Jadi Iya. karakter saya banget ya Mas ya. Masuk. Kalau saya itu lebih egonya yang besar Mas. Jadi kalau saya lebih baik yang ninggalin. Jadi cowoknya udah sabar tapi sayanya yang pergi gitu. Oh, aduh, kayaknya saya nggak bisa lanjut kalau Oh ini. gitu Mas ya. Udah terlanjur sabar ditinggalin. Oh Mbak. gitu. Ya kan? Kalau Masnya gimana? Kira-kira masih mau ninggalin apa enggak? Masih. Masih. Tinggalin dulu. Oh ninggalin dulu, nanti balik lagi. Ya. Oh gitu ya. Nunggu tenang. Nunggu Nunggu tenang. Asik, nunggu tenang. Soalnya kalau saya kayak udah sampai kayak gitu tuh biasanya udah sangat dikecewakan Mas. Gitu. Faktor yang bikin kerasa itu memang kecewa banget itu apa Mbak? Dari Ataukah kepercayaan Mas. Oh, kepercayaan. Ya, jadi kalau udah trust banget nih, tapi ternyata dikecewakannya itu berulang kali. Yang doinya itu jatuh di lubang yang sama, nah itu tuh. Jadi tujuan saya ninggalin itu juga ada Mas. Itu Biar dia berarti mikir dulu. faktor ketiga ya. Iya, faktor Iya kan, maksudnya bukan karena kita beda visi dan misi nih gitu kan, ataupun perang ego gitu kan, tapi ya balik lagi sih, maksudnya itu komitmen kan. Iya, komitmen. Ya, jadi di situ gimana? Ngetes kedewasaan kita juga kan Mas. Benar. jadinya lama-kelamaan. Nanti kerasanya kedewasaan itu kan ketika kita menyelesaikan masalah. Benar kan? Itu kan nanti kita nggak ninggalin masalah ya. Iya, benar. Masalah itu jangan ditinggalin, Mbak. Hidup itu masalah. Jadi ketika kita mau hidup, konsekuensinya pasti masalah. Benar kan? Iya, benar. Iya kan? Mengatasi masalah tanpa masalah seperti visi dan misi Pegadaian. Benar sekali. Iya kan? Seperti Iya, itu. benar. Itu tuh waktu saya masih di bangku sekolah Mas. Kelas berapa itu, Mbak? Wah itu sekitar kelas 2 SMP Mas. Tahun berapa itu? Jangan sebut tahunnya Mas, ketahuan umurnya nanti. Oh gitu ya. Padahal saya udah mancing loh pelan-pelan. Iya. Nanti saya tunjukin di belakang ya Mas KTP-nya Oke, ya. Iya. masuk gitu kan, masuk. Gitu. Nah, terus gimana itu ceritanya waktu masih di bangku SMP itu? Itu kan ya kita juga ngalamin ya Mas ya, biasanya cinta monyet ya. Enggak sih, saya cinta antara orang sih, bukan cinta Oh, monyet iya, gitu bener, kan. bener. Jadi Jadi cintanya itu belum matang Mas. Oh, Itu belum cuma mateng. kebaperan. Kalau mateng nanti dipetik, Mbak. Iya, terus dibikin rujak bareng angkringan Iya, atau Mas ya. Masuk. Ya biasanya itu Mas, karena belum matang biasanya kan. Mungkin Mas-masnya juga punya pengalaman yang problematikanya juga gede gitu. Nggak cuma dari sisi wanita, ntar saya doang nanti yang kesorot nih. Oh. Mungkin dari Masnya ada yang udah perjuangin nih, tapi ternyata si wanita nggak peka.
Kan biasanya bilangnya gitu. Cowok yang nggak peka, padahal wanita juga ada yang nggak peka. Mungkin masih ada masalah tersendiri gitu tentang Enggak. nggak ada. Serius Mas, gak ada Mas. Serius Mas. Kayaknya mikirnya Atau malah beneran masnya gitu. yang nggak peka nih terhadap cewek mantannya yang dulu. Enggak. Cuma apa ya? Belum bisa ngelupain aja. Oh gitu. Oh, itu yang mana Mas? Yang dulu, mantan dulu. Oh, mantan dulu. Oh, mantan dulu. Kalau- Mantannya berapa itu mantannya? Wah, berat. Nggak bisa dihitung ini. Aduh. Ternyata saya aja jam terbang kalah. Aduh. Saya juga ternyata Mas, walaupun Dewi apa tadi itu? Dewi Asmara. Iya, itu harus kan? dicopot Itu, tuh itu panggilannya. kalau Yunani Aphrodite, ya Oh, kan? Aphrodite. Iya kan? Dewi cinta itu. Dewi cinta. Itu harus belajar Mbaknya itu. Penting itu, serius. Siap, nanti tak pelajarin supaya milih. Ya. Pelajari. Nanti kalau udah meresap masuk gitu kan, nanti saya lanjut formnya kok. Oh gitu ya. Siap Mas, nanti tak tunggu ya Mas ya. Iya, oke.